Indonesia part of Magentic Network. Small listeners, sore hari ini kita masih berharap small listeners juga tetap optimis, tetap semangat karena nggak ada satupun pemilik bisnis yang siap menghadapi pandemi COVID-19. Ya benar ya small listeners, tapi dalam menghadapi kondisi yang nggak pasti ini, yang pastinya kita juga nggak tahu ya ini kapan berakhir. Seperti kalau hubungan itu kadang-kadang udah ada bau-baunya gitu ya, udah mau putus atau lanjut ya. Tapi di masa pandemi ini seperti apa kita harus bertahan, ini menjadi pilihan kita untuk terus bertahan atau mungkin mengakhiri bisnis kita. Tapi saya harap sih pilihan untuk bertahan ini menjadi pilihan kita satu-satunya saat ini ya. Bagaimana cara untuk bertahan untuk bisnis travel khususnya ya ini di masa pandemi small listeners, karena memang bisnis pariwisata ini yang paling banyak pengaruhnya di masa pandemi COVID-19 ini ya. Di sore hari ini di spesial program Senin Inspirasi di setiap hari Senin jam 5 sore kita sudah kehadiran dua narasumber saya yang sore-sore udah nyempetin waktunya buat hadir di studio Radio Smart FM ya. Nggak traveling sore hari ini tapi masih ada di Makassar. Kita colong dulu ya. Ada Mas Didi Manaba, ini selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia yang udah kerap banget kita kenal dengan Asita Sulsel ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya Mas Didi ya, biar lebih akrab ya. Alhamdulillah dipanggil Mas ya, kelihatan lebih muda dikit ya. Stay young ya, stay young forever young. Ya. Sehat Mas Didi. Alhamdulillah. Kita berharap kita semua tetap sehat ya Mas Didi ya. Amin. Sampai Amin. pandemi ini juga berakhir kita masih bisa traveling kembali ya Mas Didi. Udah traveling mungkin Mas Didi ya? Ya saya pengen sekali. Oh belum ya? Traveling yang naik pesawat. Kalau lewat darat sudah dilakukan. Sudah dilakukan ya. Oke. Sudah ke ubun-ubun. Iya. Selain Mas Didi, small listeners juga hadir di sore hari ini ada Mbak Warda. Dulu akrab banget dipanggil Mbak DJ ya, Mbak Warda DJ ya. Ini anak-anak Smart akrab banget dengan Mbak Warda, juga sudah menjadi tim kerja juga dulu ya. Iya, siap. Mbak Warda ini juga menjadi salah satu anggota dari Asita dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Raja Safari Wisata. Siap, terima kasih undangannya Smart FM. Gimana bisnisnya untuk hari ini? Sampai hari ini aja updatean terbaru. Kalau semangatnya kita tetap membara ya, meskipun bisnis masih sakit-sakit, tapi kita semangatnya insya Allah masih berkobar lah. Semangatnya masih berkorbar ya Mbak Warda. Itu yang Mbak Warda omongin tadi sebelum kita on air, small listeners ya, semangatnya bareng Mas Didi nih untuk terus membangkitkan ya, membangunkan teman-teman yang mungkin masih sedikit takut gitu ya untuk traveling. Kenapa kita harus semangat? Nanti Mas Didi dan Mbak Warda punya jawabannya ya, punya solusinya small listeners ya. Yang pastinya bagaimana cara bertahan bisnis travel di masa pandemi seperti ini. Dari awal pandemi ya, dimulai di Indonesia beberapa bulan yang lalu Mas Didi ya. Apa regulasi-regulasi terbaru yang dilahirkan Asita saat ini? Iya, baik. Sekali lagi terima kasih. Kita tidak bisa lepas dari peran media ya, Smart FM untuk bisa menyuarakan bahwa bisnis kita ini sudah sangat kita dambakan untuk kembali normal lagi ya, tetap berdoa dan tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, pertama jadi kami sempat bukan hanya mengalami suatu fase yang bikin kita kurang semangat ya, karena di masuk bulan 3-4 awal tahun ini memang sekali lagi bisnis ini yang paling terdampak ya, karena orang semua tidak bisa bergerak. Nah, bisnis kami yang menggerakkan orang ya. Tetapi ya saya yakin pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa ini ada hikmah yang sangat besar di balik ini semua. Nah, kami baik secara individu industri maupun secara organisasi Asita ya, kami melakukan banyak hal. Saya sendiri mencoba memberi semangat dan menghimbau para saudara-saudara saya, member Asita, bahwa ayolah paling tidak kita masuk kantor dulu untuk berbenah bersih-bersih. Ya.
melakukan yang namanya preparation. Kita melakukan persiapan, kita melakukan paling tidak di kantor itu kita mengatur bagaimana strategi ke depan. Kita mengatur bagaimana packaging, kemasan, paket-paket yang akan kita buat itu bisa dikonsumsi pada saat pandemi ini berakhir. Paling tidak itu. Kemudian dari sisi sosial ya, tentunya kami juga membantu karyawan-karyawan, kemudian staf-staf yang sangat terdampak itu untuk bisa semangat dan melewati ini semua bersama-sama. Dan yang paling penting adalah kami juga menjadi dalam tanda petik guru bagi ratusan anak PKN yang tidak harus melalui fase PKN dari kampusnya. Yang paling banyak dari Poltek Parmakassar. Nah, itu didistribusi ke travel. Nah, bersamaan dengan PSBB ini kan ya paling tidak kita bisa mengatur ritme bagaimana mereka masuk di jam tertentu, kemudian kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan industri kita sehingga anak-anak mahasiswa tersebut tidak kehilangan momen ataupun informasi selama mereka PKN. Jadi banyak hal lagi, kami juga tidak henti-henti berkoordinasi baik secara daring, dan 1-2 bulan terakhir ini sudah mulai silaturahim secara langsung, termasuk sekarang di Smart FM. Itu juga kita lakukan ya. Mulai dari level Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata, sesama stakeholder pariwisata, kemudian bersama-sama juga masyarakat dan destinasi wisata, yang mana Asita juga melakukan beberapa simulasi tour untuk inbound ya. Kalau kami lakukan outbound kan nggak bisa, agak susah. Jadi kami melakukan simulasi tour inbound untuk mengikuti bagaimana penerapan protokol kesehatan itu dilakukan pada saat kita tur ya. Jadi kami melakukan simulasi itu bekerja sama dengan pemerintah daerah tempat kami kunjungi seperti Malino, Maros dan lain-lain, Pangkep dan lain-lain, termasuk kami juga berkoordinasi dengan Pemkab Toraja dengan adanya akses bandara baru. Itu semua kami lakukan. Nah, saya harapkan memang apa yang kami baik secara individu maupun asosiasi yang kita siapkan atau preparation ini telah kita lakukan, ini bisa kita laksanakan ataupun kita launching dalam tanda petik pada saat PSBB ataupun awal tahun ini sudah bisa kembali normal lagi yang kita harapkan tanpa new. Begitu mungkin Mbak sementara. Tanpa new ya, back to normal, kita kembali ya, bahkan mungkin juga lebih baik dari keadaan sebelumnya. Betul. Ya. Bagaimana Asita melihat nantinya ketika Mas Didi juga secara pribadi rindu ya, ini ketika nantinya kembali ke keadaan normal, melihat perilaku yang baru, perilaku yang berbeda dari para traveler nantinya, jadi para mungkin wisatawan atau juga dari para agen-agen bisnis travel. Nantinya kalau ketika normal kembali atau keadaan yang baru, ini kalau dari Asita sendiri bagaimana melihat ini perilaku nantinya? Betul. Ini langsung perilaku dan individu. Jadi masyarakat kan berbeda-beda karakter. Tetapi saya yakin Mbak bahwa hampir 1 tahun saya bisa katakan bahwa sosialisasi bagaimana kita hidup bersih ini, kalau masih ada masyarakat yang tidak mengerti, aduh sangat disayangkan ya. Karena hampir 1 tahun ya. 1 tahun sosialisasi, kita disuruh pakai masker, kita disuruh seringkali cuci tangan. Ini kan intinya hidup bersih sebenarnya. Bagaimana kita mensterilize diri kita secara individu, dan itu bagian dari agama. Benar. Ya, agama sudah mengajarkan kita bahwa hiduplah bersih. Jadi saya rasa sekali lagi kepada seluruh lapisan masyarakat tentu harus sudah bisa memahami bahwa protokol kesehatan ini didisiplinkan untuk diri kita masing-masing, sehingga nanti untuk diaplikasikan ke mekanisme pelaksanaan keadaan yang baru ya, pergerakan wisatawan itu mereka tidak susah lagi. Dia sudah tahu bahwa saya naik pesawat saya harus betul-betul pakai masker yang standar misalnya ya. Saya tidak usah lagi jelaskan bagaimana cuci tangan, saya tidak usah lagi menjelaskan. Tetapi sekali lagi hampir 1 tahun ini sudah tersosialisasikan.
Jadi salah satu juga yang memudahkan wisatawan untuk bergerak itu adalah tidak ribetnya prosedural hal-hal yang mungkin sekarang masih dilakukan di airport seperti rapid dan lain-lain. Makanya saya bilang tadi dari awal bahwa kalau kita sudah normal tanpa new, saya rasa pergerakan wisatawan bisa membludak. Dan memang tidak bisa kita harapkan semua lapisan masyarakat menginginkan itu. Ya, tetapi paling tidak ada beberapa segmen masyarakat yang memang sudah tidak tahan lagi untuk melihat betapa indahnya dunia ini. Tetapi memang kita mulai nanti Asita berkoordinasi dengan semua pihak, Dishub, Kementerian Pariwisata dan lain-lain, bahwa mungkin untuk awal ini pelaksanaannya domestik dulu. Ya, setelah kita laksanakan lokal antar kabupaten kota, kita melangkah ke domestik. Tapi itu semua tergantung dengan dibukanya dan kemudahan prosedural administrasi untuk penerbangan. Terbang, ya. Iya, begitu. Kayaknya kita sudah rindu ya. Mungkin rindu kangen dengan daerah yang kita sudah tinggalkan setahun itu seperti Indah apa sekali keadaannya ya. negeri ini, Mbak. Apakah rumputnya udah tambah subur gitu ya? Karena memang kalau dari riset sih 21 hari ketika orang sudah bisa membuat aktivitas yang berbeda baru, ini biasanya sih aktivitas itu bisa tertanam dalam jiwa kita. Apalagi udah hampir setahun ya. Mudah-mudahan protokol kesehatan seperti ini, dan kayaknya juga bagus banget untuk diri kita ya. Cuci tangan, rajin cuci tangan, kemudian juga menjaga kebersihan ya. Intinya itu. Kita bisa pakai terus ya. Oke, small listeners, seru banget perbincangan kita sore hari ini di Senin Inspirasi kita bersama Mas Didi, ini selaku Ketua Asosiasi Persatuan Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Asita Sulsel, dan juga masih ada Mbak Wardah. Nanti kita ngobrol-ngobrol seperti apa sih bisnis Mbak Wardah saat pandemi seperti ini ya. Siap. Kebetulan Mbak Wardah ini bergelut di bisnis travel, small listeners ya. Nanti kita tanya tipsnya seperti apa untuk terus bisa bertahan. Anda boleh bergabung di live interaksi kita, small listeners bisa live chat kita di YouTube channel kita di @smartfm_Makassar karena kita lagi live juga. Kemudian juga lagi live di Facebook ya. Nih Mas Didi dan Mbak Wardah tadi lupa untuk nyapa small listeners ya yang lagi nonton kita sore hari ini. Halo. Ya. Nanti kita akan bergabung juga. Terima kasih small listeners, Anda terus bersama kami di spesial program Senin Inspirasi hari ini di Smart FM part of KG Radio Network. Dan yang dari tadi udah masuk di line WhatsApp kita dan SMS nanti coba kita bacain ya. Ini kalau bisa langsung nongkrong juga di YouTube channelnya kita, boleh live chat kita aja biar langsung dibacain di sini. Ada Mas Didi Manaba ini selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia yang akrab banget kita kenal dengan Asita ya. Dan juga ada Mbak Wardah, ini salah satu anggota dari Asita juga. Ini juga masih saat ini disibukkan dengan bisnis travelnya ya. Ini selaku direktur dari PT Raja Safari Wisata. Mbak Wardah, kita pengen tahu nih bagaimana kalau dibilangnya keadaan sih, ini hampir semua bisnis travel saat ini juga masih terus membangun ya, mencari cara bagaimana bisa membangkitkan semangat para traveler ya, ini untuk bisa terus berwisata di masa pandemi seperti ini. Kalau dari PT Raja Safari Indonesia ya, wisata. PT Raja Wisata ini bagaimana sampai saat ini melihat para wisatawan yang ada, khususnya untuk mungkin di Sulsel sendiri nih? Iya, jadi terima kasih Mbak. Mungkin memang tahun ini tidak pernah kita proyeksi sebelumnya bakal kalau kita berangkat dari tahun 2019, terus terang kita sangat optimis melihat 2020 gitu. Karena kan cantik tuh 2020. Wah, ini bakal jadi tahun paling produktif deh gitu. Karena banyak orang nikah juga, Mbak. Iya, karena di 2019 itu animo orang berwisata itu luar biasa sekali, dan mungkin karena juga wisata itu sudah jadi gaya hidup ya. Jadi sudah jadi kayak apalagi ditopang dengan adanya sosial media gitu. Jadi
dengan kejadian yang di 2009 kita sangat optimis sekali di 2020 ini jadi tahun yang cantik lah buat pariwisata kita. Tapi ya kita nggak pernah tahu, tiba-tiba negara api menyerang di awal tahun ya Pak Ketua. Ini awal tahun loh ya. Awal langsung tahun. nyerang Jadi loh kita ya. cuman bisa menghandle 2 bulan aja di Januari, Februari akhir itu kita stuck. Dan sampai sekarang memang kita belum bisa melakukan terus terang perjalanan. Jadi sepanjang Februari sampai bulan sekarang September ya, terus terang kita belum ada perjalanan sama sekali yang kita lakukan. Yang ada adalah kita melakukan proses cancellation dan rescheduling ya dari program-program yang memang kita sudah rencanakan dari sejak awal tahun. Tetapi memang salah satu alasan kita kenapa memang kita tidak mengerahkan, karena situasi di negara kita sendiri ini memang masih terus fight dengan kondisi pandemik ya, kondisi pandemik. Jadi memang kita sendiri pun melihat secara keseluruhan baik pariwisata lokal maupun domestik ini yang harus kita dorong saat ini, karena memang kalau kita mau keluar, semua negara sebagian besar memang sekarang sedang mengunci diri mereka untuk wisatawan Indonesia gitu kan. Jadi memang yang harus kita dorong sekarang adalah waktunya kita untuk kembali membangun pariwisata lokal dan domestik Indonesia gitu. Nah ini sekarang memang sejak 2 bulan yang lalu kita sudah optimis sebenarnya bahwa harusnya September ini kita sudah bisa jalan-jalan lagi gitu kan. Sehingga memang kita permintaan itu banyak Mbak. Jadi yang nanya-nanya program, Kapan yang nih bisa minta ya? quotation itu ada gitu. Jadi kita ngelihat bahwa di Sulsel Animonya ini ya. animo tetap ada gitu. Bahwa orang jenuh dan orang butuh liburan itu iya gitu. Bahwa memang akan ada customer yang mereka takut ya, mereka parno ada, tapi ada juga yang udah bisa belum gitu. Kapan buka ini, kapan buka itu gitu kan. Jadi kita masih melihat pariwisata ini jadi potensi yang besar ke depan. Cuman memang sekarang pertanyaan adalah when gitu, kapan ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita di Indonesia ini bisa memanfaatkan, karena kan ini sebenarnya kembali lagi dengan kitanya sendiri ya. Kalau kita bisa menekan kurvanya ke bawah, otomatis mungkin ada beberapa daerah yang sudah bisa kita entry kembali gitu kan, sudah bisa kita masuki kembali. Jadi kalau bicara potensi marketnya sih gede banget Mbak gitu. Dan bahkan kadang-kadang kita dapat informasi terkait contoh kemarin untuk pasar umroh ada informasi terkait bahwa umroh akan dibuka oleh Saudi secara bertahap. Itu udah direspons dengan sangat positif dengan jamaah dan calon jamaah kita gitu ya, bahwa kapan nih bisa gitu kan. Padahal memang kita masih menanti tanggal pastinya dan apakah kita termasuk negara yang diperbolehkan masuk kita. Tapi yang kita lihat dari sisi positifnya adalah respon dari jamaah itu udah ada. Berarti kan memang ini sudah sangat dinantikan ya Pak Ketua ya, sudah sangat dinantikan sekali sebenarnya. Tinggal ya pertanyaannya selalu adalah kapan, karena di kondisi sekarang kita tidak bisa menjamin kapan gitu loh. Tapi ya kita berharap ini sesegera mungkin kita bisa keluar dari kondisi ini secara domestik. Mungkin sekarang memang kalau Ketua bilang saatnya kita membangun pariwisata lokal dan domestik. Terus terang Raja Wisata banyak sekali menghandle perjalanan internasional ya, outbound. Mungkin dengan adanya pandemik ini kita akan kembali membangun lagi pasar lokal dan domestik gitu. Oke. Gitu. Nah kalau dari melihat antusias dari Mbak Wardah sendiri ya, ini ngasih warning ke masyarakat atau kita sebut traveler ya, ini niatnya jangan berkurang ya, bahkan harus bertambah dulu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk jangan berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti kalau ibadah, jangan pernah berhenti berniat. Benar. Ya, karena ya kita sembari berdoa kita melihat bahwa begitu vaksin itu ditemukan kan sebenarnya mungkin udah selesai ya Pak Ketua ya. Artinya
kita sudah dalam kondisi safety untuk melakukan perjalanan. Sekarang pertanyaannya adalah sebelum vaksin ditemukan apakah safety gitu. Ya itu yang sekarang ini kita sedang bangun bersama asosiasi, kita terus mengedukasi masyarakat bahwa ada hal yang mungkin kedepannya akan berubah. Tidak mungkin sama lagi gitu loh, bahwa hal itu sebenarnya positif. Kenapa? Karena ya itu tadi sifatnya lebih ke menjaga kesehatan, kebersihan gitu ya. Di pesawat itu harusnya memang saat kita dalam penerbangan itu safety-nya kita pakai masker loh, ya kan, tapi kan kita nggak pernah melakukan itu dulu ya Pak Ketua ya. Tapi sekarang mungkin dengan adanya pandemik kita terbiasa memakai masker, itu jauh lebih safety sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang ke depan mungkin akan berubah dari pola kita melakukan perjalanan, which is itu positif gitu. Jadi ini yang akan kita terus gaungkan, bahwa pariwisata itu banyak sekali komponennya. Kami sebagai operator, kemudian ada guide di sana, ada operator bis, ada hotel, ada restoran. Komponen-komponen ini juga sudah siap sebenarnya Mbak. Jadi sudah siap dengan protokol kesehatan, sudah siap dengan bagaimana menangani calon wisatawan dengan cara yang aman gitu. Jadi kalau bicara apakah kita ini siap, kita sudah siap gitu loh ya. Cuman memang kita harus kembali mendorong masyarakat bahwa ya itu tuh jangan pernah berhenti untuk melakukan perjalanan, jangan pernah berhenti berniat untuk ibadah, karena selama komponen itu nanti mematuhi semua hal yang berkaitan dengan protokol, kita bicara sebelum vaksin ya, itu akan safety gitu. Jadi ya harusnya masyarakat mungkin sekarang saatnya jangan traveling sendiri Mbak. Harusnya mereka traveling dengan operator ya Pak Ketua ya, supaya bener ya. Jadi udah mulai merubah. Jadi masyarakat pun juga sudah harus merubah polanya. Dulu mungkin mereka senang traveling sendiri gitu ya, karena mau saving gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu tuh kondisi-kondisi tertentu. Kalau mereka bersama agent, kalau mereka bersama dengan kami sebagai pelaku, mereka akan jauh terprotek gitu. Karena kami paham gitu, paham bagaimana caranya men-treat mereka. Dan ada pelayanan, gitu. ada hospitality, ada hospitality, kelebihannya. Ya, jadi itu yang kita mau bangun sekarang, bahwa ke depan mungkin berwisata sendiri itu lebih beresiko. Jadi kalau mau berwisata sebaiknya pakailah operator. Pakailah travel. Gitu. Pakailah travel ya Pak Ketua ya. Jadi traveler yang sedikit agak galau biasanya sering wisata sendiri. Iya. Mungkin biasanya anak muda. Iya, anak muda ya. Biasanya juga ada budget issue gitu kan. Padahal harga kita open, kita bisa bicarakan. Padahal agent itu sangat mudah untuk diajak komunikasi gitu. Oke. Yang paling pastinya juga terus menaati kebijakan dan himbauan dari pemerintah ya. Kalau kemarin ada beberapa mungkin arahan atau kebijakan dari pemerintah Mas Didi yang kita belum tahu nih, yang masih juga berkaitan tentang bisnis travel ini, atau kita juga sebagai traveler. Apa sebenarnya yang pemerintah inginkan terkait untuk bisnis travel ini? Iya, pasti pemerintah juga sudah tidak sabar untuk membuka ruang dalam pergerakan wisatawan yang memang akan membuat secara tidak langsung pergerakan ekonomi juga itu bangkit. Semua multiplier efek masyarakat itu merasakan kalau pemerintah melakukan ini. Saya ingin katakan begini, bahwa untuk perjalanan domestik ada beberapa daerah yang kita sangat harapkan pemerintah membuka keran untuk paling tidak menjalankan dulu yang namanya perjalanan dinas nantinya. Yang paling pertama itu, karena tidak sedikit, karena yang dikatakan Mbak Wardah tadi saya setuju sekali, bahwa pakailah travel. Ini perusahaan yang sudah berumur 50 tahun. Kita akan merayakan golden celebration. Yang mana kita sudah tidak terhitung lagi menggerakkan wisatawan, jutaan wisatawan kita gerakkan. Ya, jangan nanti ada masalah baru kita disebesarkan. Ya. Nah, kembali lagi bahwa kami sangat membutuhkan tindakan pemerintah untuk segera melihat bahwa kami siap. Kami sudah siap dengan segala macam protokol ataupun
regulasi yang mungkin nantinya bisa dikeluarkan untuk memudahkan. Nah itu yang itu yang sangat penting juga. Pemerintah kita harapkan bisa membuat satu regulasi. Saya pasti tidak tahu bagaimana langkah yang akan dilakukan, tetapi regulasi itu paling tidak memudahkan orang untuk bergerak sekarang. Ya, sudah nyaman, kita sudah feel safety and free untuk bisa ke provinsi lain melihat indahnya Nusantara ini, ya kan? Kemudian pemerintah juga sudah bisa barangkali kasihan, sampai kasihan ini barangkali kasihan dilihat mi juga staf-stafnya, ya udahlah kalian rapat di luar sana, lihatlah kota Makassar, di situ banyak hotel-hotel yang sudah standar sekali protokol kesehatannya untuk kalian rapat. Nah, supaya pemerintah punya komponen juga fresh lagi SDM-nya. Benar. Karena yang bikin fresh juga salah satu, memang banyak orang tertekan sekarang, aduh saya mau sekali ke situ, saya mau sekali melihat itu, tetapi masih tertahan dengan suatu regulasi yang memang ya paling tidak kami pasti mengikuti segala macam aturan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi di balik itu kami sangat berharap semuanya itu dimulai oleh regulasi pemerintah. Baik itu kemudahan, baik itu bagaimana kami mensosialisasikannya ke masyarakat bahwa ini sudah bisa dan ini belum bisa, ya. Jadi untuk penyelenggaraan event sendiri, saya singgung event sedikit, Mbak Wardah. Ya, untuk penyelenggaraan event sendiri kan Makassar ini adalah kota MICE, kota meeting. Benar. Ya, yang tidak dihubungkan dengan yang namanya pariwisata. Orang akan ke suatu destinasi untuk meeting karena dia lihat pariwisatanya ada, ya, sama dengan Bali, ya. Nah, memang ada tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama oleh sahabat-sahabat di bisnis MICE, yaitu low risk, ya. Kemudian medium risk, ya, dan yang terakhir high risk. High risk yang mungkin yang belum bisa dilaksanakan adalah bagaimana suatu konser diselenggarakan. Itu kan agak susah memang dibendung dan lain-lain. Medium risk misalnya ya ada pagelaran budaya dan lain-lain sebagainya yang memang akan melibatkan banyak orang. Kemudian low risk meeting-meeting kecil termasuk wedding. Nah, ini Makassar selaku kota MICE Tourism sangat membutuhkan segera untuk dibukanya kembali atau dilaksanakannya kembali event-event tersebut. Nah, saya kembali lagi tadi bahwa sekali lagi kita sangat tergantung dengan pemerintah. Kami sudah beraudiens dengan wali kota, ya, gubernur, dan berkoordinasi dengan beberapa kabupaten kota bahwa memang yang kita tunggu adalah dibukanya kembali regulasi dari pemerintah dengan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Ya, sehingga kami bisa mengikuti itu, tetapi juga mempunyai protokol sendiri yang kami laksanakan. Nah, pariwisata ini kan sangat banyak segmen. Dikatakan tadi Mbak Wardah, ada hotel, ada bahkan supir taksi, daeng beca, itu bagian dari multiplier effect pariwisata. Mereka butuh hidup, mereka butuh adanya orang lagi mau naik becak dari suatu hotel ke Pantai Losari misalnya, sampai di sana orang jalan kaki, ya. Supir taksi, supir online makan pisang epe lagi di sana. Benar, ya. Tetapi semua penjual pisang epe pun sudah tersosialisasikan bahwa saya harus mempunyai standarisasi bagaimana saya serve orang. Ini hikmah. Ya. Di balik itu. Semua mungkin daeng beca juga akan secara tidak langsung barangkali nanti tersosialisasi untuk menyemprot dia punya ini dan lain-lain. Jadi saya kembalikan lagi bahwa ini semua sudah dirasakan oleh individu masyarakat kita sendiri bahwa bukan hanya sadar wisata, tetapi sadar dengan kesehatan dan standarisasi bagaimana kita kembali berinteraksi dengan masyarakat. Benar. Ini Asita sangat terus berharap ya ini ada kebijakannya. Kalau satu titik ini dihidupkan kembali, didukung, akan terkoneksi juga dengan beberapa unsur-unsur yang ada. Tentunya untuk terus memajukan perekonomian kota kita dulu deh ya, untuk paling Makassar, tidak, ya. Paling tidak kota kita dulu lah. Benar, ya. Small listener, on the way
seputaran kota Makassar yang lagi mikir-mikir walaupun long weekendnya masih jauh, kayaknya di akhir pekan pengen kemana bersama keluarga dan orang tersayang ya. Nih kebetulan nih yang sudah kepikiran kangen banget buat traveling keluar kota, yang kemarin-kemarin sih kayaknya enak banget buat milih-milih sendiri ya. Nah kalau sekarang ini juga melihat pandemi COVID seperti ini, kita mana ada yang tahu ya sebenarnya perkembangan di suatu daerah safety-nya seperti apa. Nah kehadiran dari agen travel seperti ini juga sangat membantu small listeners ya, untuk terus kita bisa dapat travelingnya, dapat safety-nya juga. Ya ngobrol-ngobrol banyak sama Mbak Wardah di sini, small listeners, dan juga Mas Didi yang baru bergabung bersama kami. Mas Didi ini selaku ketua dari Asita Small Listeners, dan juga ada Mbak Wardah ini kebetulan juga direktur dari PT Raja Safari Wisata ya. Mbak Wardah ini juga udah kenal lama sama kita, ini hari ini sering-sering banyak ya. Kita ke lain live chat dulu Small Listeners yang sudah bergabung di YouTube channelnya kita. Ada mau nanya sama Mas Didi nih. Mas Didi mungkin bisa sampaikan nih ke pendengar atau mungkin para traveler yang lagi nonton kita nih. Iya. Untuk Sulsel sendiri apa saja nih pariwisata yang masih dikunjungi saat ini? Mungkin yang masih dikunjungi. Kemudian sekalian aja dijawab nih Mas Didi. Dalam kondisi saat ini sebenarnya lebih memilih ekonomi atau kesehatan sih? Iya. Wah, ini menarik nih Menarik. ya pertanyaannya ini. Saya tampung sampai 3 aja ya Mas Didi ya. Iya. Kemudian bagaimana sih persiapan Asita dan travel untuk membuka kembali bisnisnya, strateginya seperti apa? Tadi udah dibahas Luar sedikit biasa. sih ya, Iya. tapi bisa di-share lagi sama Mas Didi. Silakan Mas. Siap. Saya mau apresiasi dulu pertanyaannya. Canggih-canggih ya, Pak Canggih-canggih. Luar biasa, dan terima kasih Iya. terima kasih. Ya, destinasi, saya sebutnya destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Destinasi wisata ini meliputi beberapa kabupaten kota yang tersebar di seluruh Sulawesi Selatan ya, kabupaten dan kota. Destinasi wisata ini pertama yang kita syukuri karena di tengah pandemi adanya suatu berita baik dengan dibukanya bandara baru di Toraja. Ini terkait dengan aksesibilitas yang memang pariwisata tidak harus terkait dengan aksesibilitas, kemudahan orang mengunjungi suatu destinasi. Nah, kami sendiri Asita mempunyai multi paket, bertambah banyaknya paket wisata yang memang kami persiapkan bukan hanya dikonsumsi oleh wisatawan yang datang dari luar atau inbounders, tetapi kami juga prepare untuk wisatawan yang konsumsi domestik. Ya, seperti contoh, kami akan segera melaunching beberapa paket wisata yang telah dimatchingkan dengan program Kementerian Pariwisata. Jadi kami dalam masa pandemi ini melakukan suatu persiapan untuk membuat banyak paket-paket wisata yang nantinya ya ini kabar baik juga saya mau sampaikan bahwa nantinya paket wisata inbound itu untuk domestik akan disubsidi oleh pemerintah. Wah. Kalau nggak salah ya ini saya Ya. kasih bocoran sedikit, tetapi mudah-mudahan ini sudah bisa tersosialisasikan nanti ya. Kemudian hampir semua kabupaten kota menginginkan untuk daerahnya dipromosikan. Okay. Nah, saya beri contoh begini. Perjalanan dari Makassar ke Tanjung Bira yang yang mana Bira itu merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di dunia. Nah, on the way ke Bira ini, kabupaten yang lain ini juga mau dijual. Tak kalah dengan potensi pantai, banyak di sana destinasi yang cukup menjanjikan, ada Tope Jawa dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian Takalar ini bisa menopang Makassar sebagai program paket tur Makassar and Beyond. Jadi bukan hanya Maros Pangkep lagi. Kota kabupaten yang terdekat dengan Makassar itu kami buat Kota paketnya penyangga, ya. Yang namanya Makassar and Beyond. Makassar dan sekitarnya. Dia one day trip ke kabupaten itu, kemudian dia balik lagi untuk menginap di Makassar. Nah, kita mengunjungi Jeneponto. Jeneponto ini yang tadinya hanya dilewati, sekarang orang sudah mampir juga mau melihat suatu fenomena kincir angin raksasa yang dibuat. Tetapi
oleh sektor pariwisata dijadikan satu destinasi. Ya. Ini fenomena yang luar biasa ya. Jadi yang tadinya orang dari Makassar ke Tanjung Bira itu membutuhkan waktu sekitar 5 jam, kabupaten yang disinggahi sudah menyita waktu kurang lebih 2-3 jam, termasuk makan siang di Bantaeng dengan menikmati juga destinasinya Pantai Seruni dan lain-lain yang memang menjanjikan. Itu akan membuat length of stay wisatawan bisa lebih lama lagi. Kemudian tidak sampai di situ, Selayar juga sudah bisa didarati dan frekuensi penerbangan ke Selayar ini sudah semakin baik dari hari ke hari. Ini juga akan kita sudah formulasikan bagaimana membuat paketnya yang memang menjadi satu destinasi yang baru, yang sangat membuat orang penasaran bahwa ternyata ada potensi suatu pulau yang betapa indahnya dia punya, apalagi saya tidak usah bicara Takabonerate-nya ya, dan lain-lain. Nah, saya mengarah ke beberapa destinasi ataupun kabupaten kota, mengarah ke ini timur ya. Benar ya, timur ya. Saya kalau Maros Pangkep dengan Geoparknya itu sudah lama terjual. Itu menjadi suatu paket yang sangat populer untuk dijual oleh teman-teman di Asita. Tetapi baru kemudian Sidrap, Endrekang dan lain-lain, mereka juga tidak mau kalah. Mereka semua sadar bahwa daerah ini akan bisa dikenal dengan baik kalau ditonjolkan pariwisatanya. Nah, Endrekang sendiri nanti akan ditopang oleh Toraja and Beyond. Kami sudah berkoordinasi bahwa paket yang mungkin akan menjanjikan nantinya adalah Toraja and Beyond. Starting point di Toraja. Orang datang naik pesawat kan, maksud saya. Mulai dari Toraja, mereka mengunjungi kabupaten kota, termasuk Luwu yang akan menopang Toraja dan sekitarnya. Begitu. Jadi memang small listeners jangan takut nih ya. Ini udah banyak banget paket-paket wisata yang sudah bisa nantinya hadir, small listeners yang lagi terus dibangun ya. Ini melalui Asita juga ya. Ini nanyanya ke Mbak Wardah lagi nih. Kalau dari masa pandemi seperti ini, seberapa optimis sih menghadapi bisnis, khususnya untuk bisnis travel? Kemudian ini selama pandemi berlangsung, bagaimana bisnis travelnya nih Mbak Wardah? Ya. Mungkin mau gabung di masa pandemi ini. Kemudian masyarakat masih ada nggak yang mau melakukan perjalanan nih? Oke. Kalau bicara optimis sih, ya kita nggak pernah berhenti optimis ya. Karena kayaknya modal kita sekarang ini ya harus optimis gitu loh. Jadi semangat kita tetap ada, semangat kita tetap menggebu-gebu ya. Meskipun memang kita sekarang menghadapi masa periodik yang cukup berat ya. Jadi tapi kita selalu semangat untuk bisa memberikan informasi dan hal-hal positif ke masyarakat. Kalau aktivitas saat ini, terus terang kita tidak berhenti berkomunikasi dengan customer kita, baik customer yang memang sudah melakukan komunikasi sejak awal atau memang ada rencana untuk melakukan perjalanan di kami di tahun 2020, tapi karena adanya pandemik harus reschedule, ataupun juga calon-calon customer yang memang terus mengupdate info paket-paket kita. Jadi kita nggak pernah berhenti untuk jualan, Mbak. Jadi kita tetap memberikan informasi tentang sebuah destinasi, tentang rencana-rencana program kita itu tetap keluar di platform sosial media kita gitu. Jadi platformnya apa Mbak Wardah, bisa diinfoin? Kita ada di Instagram Raja Wisata dan ada di Facebook juga, ada di YouTube juga. Jadi hampir semua kita ada. Jadi bisa dicek di sana, bisa dikepoin di sana dan semua informasi terkait pariwisata domestik, pariwisata internasional, umroh ada di sana gitu. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk itu gitu loh, bahwa yang sekarang yang jadi problemnya adalah when-nya itu ya. Nah, tapi
kita tidak pernah berhenti untuk berkomunikasi dan kita menampung. Jadi ketika ada customer yang bertanya, biasanya kita mengarahkan, kita lakukan diskusi-diskusi kecil, kapan, di mana, dan destinasi apa yang kita rekomendasikan untuk customer. Tadi seperti saya sedikit nyambung juga di Pak Ketua, bahwa ke depan banyak sekali stimulus yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait pariwisata, supaya ini cepat bangkitnya. Dan Jadi membuat travelersnya apa namanya menunggu ya. Menunggu Ya, ya. ini baik secara domestik, secara lokal maupun juga internasional. Jadi kemarin saya juga dapat informasi beberapa negara itu meskipun mereka masih menutup, mereka udah siap dengan stimulus, dengan memberikan keringanan biaya untuk operator yang ada di sana. Dan ini tentunya nanti akan berimbas mudah-mudahan pada harga gitu ya. Dan kalau kita bicara dengan bagaimana dengan servisnya, kita selalu percaya bahwa negara-negara yang kita kunjungi nanti adalah negara-negara, inilah bedanya tadi saya sebut lagi Mbak, ketika wisatawan berangkat dengan agent, ini sistem pelayanan hospitality-nya sudah standar gitu loh. Siap ya. Sayangnya kita harus mengakhiri kebersamaan kita, Mbak Wardah dan juga Mas Didi. Banyak banget yang pengen kita obrolin, tapi kita harus rehat juga untuk azan maghrib ya. Mas Didi, Mbak Wardah, terima kasih saya 1 banyak. menit dulu. Saya lupa, jangan sampai Dena sudah ditanya dan dijawab. Wisata atau kesehatan? Jangan lupa kesehatan nomor 1. Kalau kita sehat, kita bisa berwisata. Dan bagaimana persiapan? Kami mempunyai 3P, preparation, promosi, pre-sale. Nah, itu yang kami lakukan. Kalau ditanya kesiapan dia. Siap ya. Kita harus undang Asita kembali deh ya. Ini untuk ngobrol. Gak cukup banget waktunya ya. Thank you banget semua listeners yang udah bergabung di live chatnya kita untuk YouTube dan Facebook dan juga di live WhatsApp kita. Terima kasih Mas Didi, juga Mas Wardah, sukses selalu ya. Selamat Hari Pariwisata Sedunia ya. Kita akhiri kebersamaan kita semua listeners. Thank you banget untuk Anda. Selamat sore, sukses untuk Anda.